Hai FLC Family dan saudara semua yang sedang menyaksikan video ini, selamat datang di FLC YouTube channel. Senang sekali saya Hadi Wirawardana bisa menemani Anda semua yang sedang berada di rumah, di kantor, dalam perjalanan pulang, atau dimanapun saudara berada saat ini. Saya berharap saudara bisa enjoy dan belajar sesuatu hari ini. Nah, bagi saudara yang sudah bekerja, kuliah, atau sekolah dari rumah mungkin selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan lebih dari 3 minggu, apakah saudara sudah mulai merasa bosan atau jenuh? Saya bisa merasakannya juga hari ini. Karena hari-hari ini kita sedang mengalami suatu kondisi yang saya bisa katakan bahwa uncertainty and unprecedented. Situasi yang tidak menentu dan situasi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan juga saya tahu bahwa kalau mungkin buat saudara yang ada di rumah, saudara lebih banyak menghabiskan waktu mungkin dengan nonton YouTube, Netflix, atau apapun juga. Tetapi saya percaya bahwa lama-lama kalau kita melakukan hal seperti itu, kita merasa bosan. Tetapi di beberapa hari kemarin saya mendapatkan sebuah text message dari salah satu grup leader yang saya punya, mengatakan sesuatu hal yang menurut saya ini sangat menjadi sebuah perenungan buat kita hari ini. Saya akan bacakan apa yang dikatakan atau di-sharingkan oleh salah seorang leaders. Title-nya adalah Suddenly. Suddenly, we slept in one world and woke up in another. Disney has no more magic and Paris is no longer romantic. Suddenly, in New York, everyone sleeps and the Great Wall of China is no longer fortress. Suddenly, not visiting aging parents and grandparents become an act of love. Suddenly, our bombs and machine guns, our tanks and artilleries begin to gather dust. Suddenly, we realize that power is with God alone and that money has no value when it can't even buy you a toilet paper. Suddenly, we have been put back in our place by the hands of the universe. And we've been made aware how vulnerably human we truly are when we face with a microbe so powerful in human need. Hari-hari ini segala sesuatu berubah. Seperti tadi sebuah teks yang saya bacakan bahwa Paris bukan lagi menjadi kota yang romantis. New York, yang orang bilang bahwa New York is a city that never sleep. Hari ini banyak orang-orang yang tertidur di New York. Tembok Cina, siapa yang nggak tahu megahnya tembok Cina. Tapi hari ini dengan adanya COVID-19, tembok Cina serasa tidak begitu perkasa lagi. Berpegangan tangan dan berjalan di taman hari-hari ini menjadi sesuatu yang terlarang. Bahkan juga waktu kita nggak bisa mengunjungi orang tua kita atau kakek atau nenek kita, hari-hari ini menjadi sebuah tindakan dari sebuah tindakan kasih. Bahkan uang yang kita punya hari-hari ini seperti tidak ada artinya karena semua barang tidak ada semuanya. Bahkan kita dihadapkan dengan satu virus yang kecil tetapi dia sangat berkuasa, tidak berpengaruh siapa saudara. Saudara kaya, saudara miskin, saudara tingkat pendidikannya tinggi, tingkat pendidikannya rendah, saudara tinggal di tempat yang elit atau di tempat yang kumuh sekalipun, virus ini tidak pernah memandang siapa saudara. Dari kehidupan yang seperti ini, tentu saja saya mengalami ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan saya dan juga secara nggak langsung dengan saudara juga. Contohnya seperti apa? Kalau saya pulang dari kantor mungkin atau beberapa teman-teman yang pulang dari sekolah, bahkan pulang dari kampus, waktu kita pulang ke rumah, biasanya kita paling refleks, paling gampang adalah waktu di meja makan ada pisang goreng, kita langsung ngambil pisang goreng, kita langsung makan. Bahkan juga mungkin kalau kita udah capek, kita bisa tiduran langsung rebahan di kamar kita. Tetapi hari ini saudara mengalami nggak bahwa ada sesuatu yang berubah? Dari awalnya kita yang tinggal ngambil apa-apa, tinggal makan aja enak, tinggal ambil aja, tapi hari-hari ini enggak. Bahkan juga kalau hari ini di rumah saya sendiri, ketika saya pulang ke rumah, di rumah sudah ada hand sanitizer, ada sabun cuci tangan, dan
Juga ada disinfectant spray, yang artinya sebelum saya masuk ke rumah, hari ini saya harus cuci tangan dulu, peralatan atau baju yang saya pakai harus disemprot terlebih dahulu biar steril. Emang sedikit aneh, tetapi it happens. Saudara mengalami hal yang sama nggak? Saya percaya bahwa saudara juga mengalami hal yang sama juga. Atau mungkin hari ini kalau kita bicara tentang kehidupan gereja, dimana kalau biasa kita setiap hari Minggu datang ke gereja bertemu dengan banyak orang, tetapi hari ini banyak dari kita, bahkan gereja kita Forward Living Church mengadakan online service juga, di mana dalam tanda kutip kita seperti diisolasi dalam sebuah ruangan atau sebuah rumah dan kita menyaksikan video itu secara online. Buat kita hari ini tentu saja itu bukan hal yang biasa buat setiap kehidupan kita. Nah, bicara tentang sebuah pekerjaan kita hari-hari ini yang kita lakukan di rumah, saya percaya bahwa ini nggak gampang untuk melakukan sesuatu saat ini. Dan sekali bahwa waktu kita saat ini bekerja di rumah, secara jujur saya boleh bertanya bahwa kita lebih semangat untuk bekerja atau semangat untuk tidur atau istirahat? Pasti jawabannya adalah semangat kerja. Wah, luar biasa banget kalau saudara semangat kerja. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini nggak gampang mengalami hal seperti ini. Tetapi waktu hal ini terjadi dalam hidup kita, saya yakin bahwa nggak ada yang kebetulan. Oleh karena itu, banyak pertanyaan juga yang datang ke dalam setiap kehidupan saya, juga dan beberapa teman-teman lainnya yang saya coba ikuti di sosial media dengan sebuah pertanyaan, apakah dengan keadaan seperti ini kita masih tetap bisa produktif? Ini sebuah pertanyaan yang menarik. Dan ketika saya mengikuti berbagai media sosial juga, saya mau berkata bahwa ya, kita bisa tetap produktif. Karena buat saya pribadi dan buat kita semuanya, apa yang kita alami hari-hari ini merupakan sebuah tantangan untuk setiap kehidupan kita. Menantang kita untuk apa? Untuk kita tetap produktif dan enjoyable. Saudara boleh catat, produktif and enjoyable. Produktif bicara bahwa waktu saudara ada di rumah sekalipun, saudara tetap bisa mengerjakan segala sesuatu dan menghasilkan sesuatu dalam setiap kehidupan apa yang saudara kerjakan. Jadi jangan sampai kita merasa stuck, tidak melakukan apa-apa. Bicara tentang enjoyable, melalui apapun yang saudara lakukan, kalau saudara enjoy melakukannya, saya yakin bahwa produktivitas pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kembali ke contoh tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau di rumah hari-hari ini saudara pas pulang ke rumah langsung cuci tangan, terus ada yang langsung mandi, ada yang langsung bersih-bersih pakaian yang kalian pakai semuanya. Hari ini waktu kita melakukan seperti itu kelihatan aneh, tetapi saudara boleh menyadari atau tidak bahwa sebenarnya waktu kita melakukan itu setiap hari, kita sedang menciptakan sebuah kenormalan yang baru. Sekali lagi, saudara sedang menciptakan kenormalan yang baru. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa welcome to a new normal. Buat saudara mungkin yang hari ini yang mengikuti online service, atau buat parents yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini, buat Anda pasti juga nggak gampang ketika hari ini segala sesuatu dilakukan secara online. Anak-anak yang saya sempat ketahui juga bahwa mereka harus belajar di rumah secara online, dan ini bukan tugas mudah yang gampang. Tetapi setelah kurang lebih 3 atau 4 minggu kita lalui hari-hari kita untuk membantu anak-anak secara online service juga, bahkan juga melalui FLC, kita juga menyediakan konten secara online untuk anak-anak juga. Saya yakin bahwa ini waktunya buat saudara juga semakin terbiasa dengan kenormalan yang baru yang saudara alami. And once again, I just want to say that welcome to a new normal buat setiap kehidupan kita. Selamat datang di kenormalan yang baru hari-hari ini. Mungkin awalnya kita seperti nggak biasa, tetapi waktu kita lakukan secara terus-menerus, ini akan menghasilkan sesuatu yang biasa buat setiap kehidupan kita. Karena apa yang terjadi di sekitar kita mungkin bisa berubah setiap saat. Tetapi perubahan itu tidak berarti kita harus menerima nasib yang tidak kita inginkan. Karena inilah saatnya untuk kita fokus pada pertumbuhan pribadi Anda dengan satu kata yang namanya niat. Boleh katakan sama-sama dengan saya, niat? Ya, niat. Karena untuk kita bisa tetap punya niat untuk selalu produktif dan enjoyable dalam situasi yang tidak menentu dan tidak mudah hari-hari ini, mau nggak mau bahwa kita harus mulai dengan yang namanya sebuah kenormalan yang baru, a new normal. Dan saat ini saya mau sharing dari satu ayat dalam Efesus 5 ayat
ke-15 sampai dengan ke-17, dan di masa-masa yang seperti ini, ayat ini berbicara sesuatu dalam setiap kehidupan saya, dan saya mau bawa saudara memperhatikan juga, dan saudara boleh catat juga agar apa yang disampaikan melalui kitab Efesus ini, kita bisa belajar sesuatu dan membuat hidup kita menjadi lebih produktif dan enjoyable. Are you ready? Kita baca. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 berkata seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca ini, saya mau bahwa saudara kembali ke ayat yang ke-15. Saya mau di Alkitab saudara bold kata perhatikan dengan seksama. Jadi kalau hari ini saudara mau bahwa kehidupan Anda tetap produktif dan enjoyable, kata pertama dari ayat ini mau berkata bahwa perhatikan dengan seksama. Yang saya dapatkan artinya ini adalah bicara tentang list down what you can do now. Saudara harus mulai membuat beberapa hal yang saudara ingin lakukan hari ini. Karena jangan sampai bahwa saudara nggak tahu harus melakukan apa hari ini. Alkitab jelas berkata bahwa perhatikan dengan seksama. Jadi belajar untuk membuat urutan-urutan hal apa saja yang saudara ingin lakukan hari ini. Karena kenapa kita harus membuat sebuah list seperti itu? Karena saya yakin bahwa kita mau bahwa di masa-masa seperti ini, kita melakukan sesuatu yang beda untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Karena if you want something different, you need to do something different. Hari ini kalau saudara mau beda, saudara harus berani melakukan yang beda juga. Dan ingat, kita in a new normal. Ada dalam sebuah kenormalan yang baru, jadi saudara harus berbeda. Memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, hal ini akan membuat kita menjadi aware atau sadar. Pertanyaannya, aware terhadap apa? Yang paling penting adalah terhadap sesuatu yang kita punya dan seringkali kita buang-buang seperti yang namanya waktu. Bahkan juga kita harus aware terhadap sesuatu yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Beberapa hari yang lalu saya pernah posting di Instagram saya tulis seperti ini. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran dan hati kita akan menentukan respon kita dalam menghadapi kondisi saat ini. Kita harus memilih apa yang sedang kita lihat, dengar, dan baca, karena hal tersebut memegang peranan yang sangat besar terhadap apa yang kita pikir dan rasakan. Sekali lagi, keywordnya adalah perhatikan dengan seksama. Poin yang kedua, dari ayat yang ke-15, saya mau saudara bold kata-katanya adalah janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Atau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa jangan seperti orang yang tidak bijak tetapi jadi orang yang bijak. Di masa-masa seperti ini kita pasti ingin mengubah kehidupan kita, benar gak? Tetapi yang lebih tepat adalah bukan mengubah kehidupan kita, tetapi mengubah cara hidup kita. Yang diawali dengan apa? Yang diawali dengan yang namanya kita harus berdamai dengan situasi. Ini bicara tentang acceptance. Orang yang bijak adalah orang yang bisa menerima setiap situasi yang terjadi dalam setiap kehidupannya hari-hari ini. Selama kita menyalahkan segala sesuatu situasi di sekitar kita, kita nggak pernah akan berubah. Oleh karena jangan pernah menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan teman-teman, menyalahkan orang lain yang akhirnya adalah nggak membuat hidup kita jadi produktif. Ini membuat hidup kita menjadi stagnan, biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kita harus tetap menjadi orang yang bijak dengan cara yang pertama adalah acceptance terhadap sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena waktu kita bisa acceptance, itu berarti bahwa kita bukan merubah situasi, tetapi kita merubah kehidupan kita terlebih dahulu. Yang ketiga, dari ayat yang ke-16, saudara boleh bold di kata pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada ini juga berbicara tentang kesempatan yang ada. Waktu hari ini saudara sedang berada di rumah, upayakan untuk menciptakan suasana kerja atau suasana belajar
yang bisa membantu Anda menjadi lebih produktif lagi. Karena waktu kita kerja di rumah akan banyak distraction yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, waktu kita bisa meng-create sesuatu, waktu ada waktunya kita untuk bekerja, jangan kita bekerja di area dapur. Karena itu membuat hidup kita menjadi nggak produktif, karena akan banyak distraction terjadi. Pergunakan waktu yang ada hari-hari ini, karena apa? Karena setiap kita semuanya hari ini punya waktu yang sama. 24 jam semua dalam sehari. Nggak ada yang lebih. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dan manfaatkan kesempatan yang ada. Karena ingat, akan ada yang namanya opportunity cost dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bisa membuat hidup kita lebih baik. Kita harus mulai sekali bahwa dengan sebuah kenormalan yang baru, beraktivitas seolah-olah normal walaupun saudara berada di rumah. You got it? Nah, yang terakhir bicara tentang ayat yang ke-17. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini jelas sekali katakan bahwa usahakanlah. Jadi waktu saudara ingin mendekatkan diri Anda dengan Tuhan, sekali bahwa hari-hari ini banyak distraction yang terjadi waktu kita ada di rumah. Nah, saudara harus berusaha, jadi harus ada effort. Harus ada sesuatu yang saudara korbankan juga dari setiap apa yang saudara miliki hari ini. Terutama bicara tentang usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau tekankan bahwa ini bicara find your peace. Temukan kedamaian saudara dari mana? Dari saudara berdoa, dari saudara baca firman, dari saudara merenungkan diri, bahkan juga bertemu dengan teman-teman komunitas lainnya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengkalibrasi ulang kehidupan kita dengan Tuhan. Kiranya 4 hal ini dari Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17 ini bisa membantu saudara untuk saudara bisa tetap produktif dan enjoyable dalam segala sesuatu situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena ketika saudara menemukan diri saudara berjuang melalui masa-masa yang tidak mudah dan tidak pasti yang seperti kita sedang alami hari-hari ini, saudara punya satu pilihan untuk Anda buat. Apakah saudara mau menjadi korban dalam keadaan yang terjadi hari-hari ini? Atau saudara ingin menjadi pejuang yang mampu untuk bertumbuh dalam segala sesuatu? Saya yakin setelah situasi ini berakhir, akan ada a new normal. Atau kenormalan yang baru, mulai dari cara berpikir kita, cara kerja kita, cara belajar kita, dan cara kita melihat segala sesuatu pasti akan berubah. Kiranya ini bisa memberkati saudara semuanya di mana Anda berada, tetap produktif dan tetap enjoyable terhadap segala sesuatu apapun yang Anda lakukan. Dan saya akan tutup, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dimanapun saat ini kami berada dan menonton tayangan ini, Tuhan, kami rindu hidup kami tetap menjadi produktif dan kami bisa tetap enjoy, menikmati segala hal yang kami lakukan. Walaupun kami di rumah, kami tahu Tuhan, kami harus melakukan sesuatu dan kami mau hidup kami produktif. Kami mau Tuhan yang menyertai dan menolong agar kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan hari ini bukan untuk manusia, tapi kami mau selalu belajar untuk selalu buat Tuhan yang telah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua hari ini, berkati kesehatan kami, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, bahkan segala sesuatu apapun yang Tuhan sedang percayakan hidup kami percaya kalau ada Tuhan dalam hidup kami nggak perlu takut karena damai sejahtera Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, oleh karena itu buat saudara semuanya untuk menguatkan buat setiap kehidupan saudara, saudara jangan lupa tetap terhubung di FLC YouTube channel dan juga untuk informasi update terbarunya Anda bisa follow di Instagram FLC @forwardlivingchurch. Have a nice day. God bless you.